Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jovan dari 10 Merdeka 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang informatika di sekolah menengah atas. Yang akan saya bahas hari ini adalah apa dan mengapa informatika. Yang kedua, informatika di era industri 4.0. Yang ketiga, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Dan yang terakhir, informatika pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa dan mengapa informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai pembelajaran, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Yang kedua, informatika di era industri 4.0. Saat ini manusia hidup di era digital yang biasa disebut era industri 4.0. Dalam masa ini, manusia memanfaatkan mesin cerdas seperti komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus kegiatan daring. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Yang ketiga, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, sistem komputer. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, algoritma dan pemrograman. Pembahasan yang keempat, informatika pada profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. B. Berkebinekaan global. C. Mandiri. D. Bergotong royong. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. Teman-teman kalian mungkin berasal dari berbagai daerah. Bahkan mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara melalui dunia maya. Saat itulah kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai antar teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Di zaman digital, komunikasi grafis visual dapat memudahkan informasi tersampaikan. Oleh karena itu, kalian perlu berlatih berkomunikasi lisan, tertulis, maupun menyiapkan bahan paparan dalam bentuk grafis. 1. Kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong. Yang kedua, komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. 3. Infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual. Seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting dari apa yang kalian kerjakan. Dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. Yang keempat, presensi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar atau outline informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh karena itu, perkakas membuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Setelah membahas tentang informatika, kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional yang akan masuk pada bab 2. Pengertian berpikir komputasional.
Berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menuliskan program. Kegiatan utama berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Karakter berpikir komputasional. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Berpikir secara komputasional secara tidak langsung dapat membuat kita lebih teliti dan mempersingkat waktu pengerjaan sebuah masalah. E. Mampu melakukan identifikasi analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara serta sumber daya yang efisien dan efektif. Dan terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Kita masuk pada bab 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data memiliki beragam fungsi atau manfaat, antaranya sebagai dasar membuat keputusan, sebagai dasar perencanaan, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan, dan sebagai bahan evaluasi. Contoh dari data primer adalah data hasil kuesioner terhadap koresponden, sedangkan contoh dari data sekunder adalah data sensus penduduk oleh BPS. Karena data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Kita masuk bab 4, yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Pengertian perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Perangkat keras komputer dibedakan menjadi 4 jenis, diantaranya perangkat masukan, input device, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Namun ada juga yang menambahkan dengan satu perangkat lagi, yaitu perangkat tambahan atau peripheral. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsi untuk perangkat lunak adalah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras, dan ini adalah pembagian perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Satu, sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang khusus ditambahkan dalam sistem operasi yang ada. Yang tiga, perangkat lunak pemrograman. Dan yang keempat, perangkat lunak utility. Yang terakhir adalah pengguna atau brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Juga dapat diartikan sebagai manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja software dan hardware. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, mikrokomputer memiliki ukuran paling kecil dibanding jenis komputer lainnya. Yang B, personal komputer memiliki ukuran lebih besar dari komputer mikro. Yang C, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai industri. Yang D, mini komputer berukuran lebih besar dari komputer personal. E, komputer mainframe berukuran lebih besar dibanding dengan komputer. F, superkomputer memiliki ukuran paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja paling kuat. Interaksi manusia dan komputer. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen yang terpenting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang memiliki fungsional, dan agar dari komputer tersebut kita semua dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna. Apabila hardware dan software komputer telah tercipta namun tidak dapat
tidak terdapat firmware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi. Berikut berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Yang pertama berbasis GUI, yang kedua berbasis perintah, yang ketiga melalui suara, yang keempat melalui gambar, dan yang kelima melalui berbagai piranti masukan. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Sistem komputasi tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Inilah dasar ilmu Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat-perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkan ke komputer. Sistem operasi atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer. Sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk pengguna komputer. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasikan mulai bekerja disebut booting. Dan perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. 1. Fungsi dan peran sistem operasi sebagai kernel, sebagai guardian, sebagai gatekeeper, sebagai optimizer, dan E sebagai koordinator. F sebagai program controller, G sebagai server, H sebagai akuntan, I sebagai interface, J sebagai resource manager, dan K sebagai virtual machine. Yang kedua, multitasking. Multitasking adalah keterampilan dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau pengerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking adalah saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolahan data, aplikasi pengolahan lembar kerja, aplikasi presensi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Dan yang terakhir, cara komputer bekerja. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks, yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan, yaitu primary storage, dan secondary storage. Memori utama komputer atau main memory menyimpan data sementara saja saat komputer mengeksekusi sebuah program. Memori sekunder menyimpan data permanen atau semi permanen dalam media lain, yaitu media magnetik atau optik. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 4. Terima kasih.